Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apa yang telah memalingkan mereka dari kiblat yang biasanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Al-Quran, Al-Baqarah 242. Al-Quran menyatakan umat Yahudi menjadi begitu terikat pada kepercayaan yang salah bahwa Yerusalem adalah inti dan pusat keimanan yang tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat mengubahnya. Bahkan walaupun engkau membawakan kepada ahli kitab semua tanda-tanda, secara bersamaan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Al-Quran, Al-Baqarah 245. Akhirnya Al-Quran merespon dengan pernyataan yang meruntuhkan keyakinan mereka yang salah bahwa Yerusalem, kota dan tempat ibadahnya, bukanlah letak hakikat agama Ibrahim alaihi salam. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke barat, tetapi kebajikan itu ialah beriman pada Allah, dan hari akhir, dan malaikat-malaikat, dan kitab-kitab, dan rasul-rasul. Memberikan hartamu karena cinta padanya atau meskipun cintamu pada harta, tetapi kamu tetap memberikan hartamu juga kepada kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kebajikan adalah menjadi khusyuk dalam sholat dan menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan menjadi tabat dan sabar dalam kesakitan atau penderitaan dan kesengsaraan dan kepanikan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Al-Baqarah 277. Dengan begitu, tidak ada implikasi negatif bagi Islam pada peristiwa berpalingnya Muslim dari Yerusalem ke Mekah, selain usaha Al-Quran dengan jelas mengoreksi sudut pandang religius orang-orang yang menempatkan hakikat agama pada kerangka geografis. Pesan Al-Quran kepada umat Yahudi sangat jelas. Umat Yahudi diinformasikan bahwa meskipun Muhammad SAW bukan seorang Yahudi, dan walaupun dia tidak lagi sholat menghadap Yerusalem, dan meskipun dia tidak pernah membuat usaha apapun untuk membebaskan Yerusalem, tetapi dia tetap seorang nabi dari Tuhannya Ibrahim yang benar dan agama yang dia sebarkan adalah agama Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, dan Al-Masih putra Maryam. Dan dengan begitu, perubahan kiblat adalah tanda yang tidak menyenangkan untuk umat Yahudi keras kepala yang bersikeras menegaskan bahwa Yerusalem adalah pusat spiritual agama Ibrahim. Jika kemurkaan Tuhan tidak menimpa Muhammad SAW setelah dia berpaling dari Yerusalem, maka itu berarti seorang nabi yang benar dapat berpaling dari Yerusalem namun tetap menjadi nabi yang benar. Tidak hanya Muhammad SAW tidak mengalami penderitaan akibat berpaling dari Yerusalem, tetapi bahkan dia SAW melangkah dengan sangat meyakinkan mengalahkan umat Yahudi yang bersikeras menegaskan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhannya Ibrahim. Dan dengan begitu, jelas tidak ada dampak politik dari perubahan kiblat yang berarti bahwa Islam, sebagai agama, tidak lagi memiliki kaitan dengan Yerusalem, bahkan sebaliknya. Al-Quran menegaskan bahwa Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikutinya adalah pengikut-pengikut sejati agama Ibrahim. Tanpa keraguan sesungguhnya, di antara manusia, orang-orang yang paling dekat dengan Ibrahim, terdekat dengannya, dalam arti mengikuti agamanya, adalah orang-orang yang mengikutinya, juga Nabi ini Muhammad dan orang-orang yang beriman padanya, dan pada kitab yang diturunkan kepadanya. Dan Allah adalah teman pelindung bagi orang-orang beriman. Al-Quran, Ali Imran 368. Maksud dari pernyataan ayat Al-Quran ini sangat jelas. Orang-orang yang dengan penuh keimanan mengikuti Muhammad SAW adalah yang berhak mewarisi tanah suci, adalah takdir Yerusalem untuk mengkonfirmasi kebenaran ini. Kesempatan umat Yahudi untuk mendapatkan ampunan Allah. Pengubahan kiblat bahkan bermakna lebih penting daripada yang dijelaskan di atas. Ketika umat Yahudi menyembah anak sapi emas saat Musa alaihi salam berada di Gunung Sinai, dan ketika mereka mengubah Taurat dan menulisnya kembali untuk membuat halal hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Dan ketika mereka menyombongkan diri tentang bagaimana mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Hal-hal tersebut merupakan insiden paling keji dalam pengkhianatan mereka yang terus-menerus
terhadap perjanjian mereka dengan Allah. Allah merespon semua perbuatan penuh dosa ini dengan suatu pernyataan bahwa mereka memiliki satu pintu kesempatan yang terbuka menuju ampunan Tuhan, sehingga mereka dapat menghindari hukuman terberat yang telah Dia siapkan untuk mereka. Pintu kesempatan yang terbuka itu adalah Nabi Arab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Nabi terakhir. Jika mereka menerimanya dan beriman padanya, maka mereka dapat memperoleh ampunan dan kasih sayang Tuhan. Janji ini terekam dalam Al-Quran pada ayat-ayat saat Dia menyeru umat Yahudi dan menyampaikan responnya terhadap dosa-dosa besar mereka dan pelanggaran-pelanggaran perjanjian mereka sebagai berikut. Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, tetapi rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman pada tanda-tanda kami." Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya disebutkan dalam kitab milik mereka sendiri Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf baik dan adil, dan melarang mereka dari yang mungkar jahat dan tidak adil. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk dan kotor bagi mereka. Dia membebaskan mereka dari beban berat dan penindasan yang menimpa mereka, adapun orang-orang yang beriman padanya, menghormatinya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Al-Araf 7-156-157. Sangat jelas bahwa ayat-ayat Al-Quran di atas menunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, Dia melakukan banyak hal yang seharusnya dengan mudah dapat meyakinkan umat Yahudi dan para rabi mereka bahwa Dia sesungguhnya adalah Nabi Allah yang benar, dan bahwa Dia adalah Nabi yang mereka nantikan. Selama 17 bulan pertama tinggal di Madinah, Dia sholat menghadap Yerusalem. Dia melakukannya karena itulah arah kiblat bagi orang-orang yang beribadah sesuai dengan agama Ibrahim alaihi salam, tetapi bagi orang Arab yang melakukan itu di Madinah, berarti membelakangi Ka'bah. Rumah Allah di Mekah yang dimuliakan oleh setiap orang Arab. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut cukup untuk meyakinkan umat Yahudi bahwa Dia sesungguhnya adalah Nabi yang benar. Tetapi Dia melakukan hal yang lebih dari itu. Dia juga berpuasa bersama umat Yahudi pada hari-hari ketika mereka berpuasa sesuai dengan aturan puasa Taurat dimulai saat matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Tidak ada orang Arab yang pernah berpuasa seperti itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Tetapi seluruh komunitas Muslim di Madinah saat itu berpuasa dengan aturan tersebut. Hal ini seharusnya meyakinkan umat Yahudi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah Nabi yang benar. Akhirnya, peristiwa lain terjadi yang seharusnya dapat mengakhiri masalah ini. Untuk yang terakhir kali, umat Yahudi membawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang yang telah melakukan zina hubungan seksual antara dua orang di luar pernikahan. Mereka bermaksud mengujinya dengan bertanya kepadanya apa yang seharusnya dilakukan terhadap dua orang itu. Dia bertanya kepada mereka, hukuman apa yang biasa mereka timpakan? Mereka kurang lebih menjawab bahwa mereka menghitamkan muka, lalu memukul orang yang melakukan zina tersebut di depan umum. Kemudian, dia bertanya, apakah hukuman itu mereka dapat dari kitab mereka? Dia meminta mereka membawakan kitab mereka dan membacakannya, karena dia sendiri tidak dapat membaca atau menulis. Saat mereka membacakan Taurat, rabi mereka, Abdullah bin Salam, yang telah menjadi seorang Muslim, berdiri di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat pembaca itu sampai pada ayat yang menyebutkan rajam dilempari batu sampai mati dalam Taurat, dia meletakkan jarinya di atas ayat itu untuk menyembunyikannya. Abdullah bin Salam memintanya berhenti membaca dan mengangkat jarinya, kemudian dia pun membaca ayat yang menentukan hukuman rajam bagi pelaku zina. Pembacaan ayat dalam Taurat ini sangat mempermalukan umat Yahudi. Mereka telah terungkap sebagai umat yang mengkhianati hukum sakralnya sendiri dan mencoba menutupi pengkhianatan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan agar dua orang itu dilempari batu sampai mati. Dengan begitu, menerapkan hukuman sesuai agama Yahudi yang umat Yahudi sendiri tidak menerapkannya. Hal ini seharusnya cukup untuk sepenuhnya meyakinkan umat Yahudi bahwa dia sesungguhnya adalah Nabi yang benar.
Setelah 17 bulan berlalu, sejak kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, menjadi jelas bahwa umat Yahudi tidak hanya menolaknya sebagai seorang nabi dan menolak Al-Quran sebagai firman Allah, tetapi juga berkonspirasi menghancurkan Islam. Pada saat itulah Allah Maha Tinggi merespon sebagai berikut. Dia mengubah kiblat berpaling dari Yerusalem ke Mekah. Dia juga menurunkan wahyu tentang perangkitan dan kewajiban berpuasa. Ketiga wahyu tersebut diturunkan pada bulan yang sama, yaitu Syaban. Dalam proses pengumuman resmi kewajiban puasa Ramadan, Allah Maha Tinggi mengubah aturan berpuasa yang ada dalam Taurat. Aturan baru adalah kewajiban berpuasa dimulai saat terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan demikian, diizinkan makan dan minum dan berhubungan seksual dengan istri suami selama waktu gelap. Akhirnya, Allah Maha Tinggi mengubah hukuman bagi pezina. Hukuman baru adalah pencambukan di depan umum. Implikasi pertama dari perubahan hukum tersebut adalah hukum Yahudi sudah dibatalkan, aturan itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi implikasi yang lebih tidak menyenangkan menjadi jelas. Beberapa saat kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi atau mendapat penglihatan yang diturunkan kepadanya bahwa pelepasan Ya'juj dan Ma'juj telah dimulai. Dia juga secara dramatis mengkonfirmasi pelepasan Dajjal Al-Masih palsu ketika dia pergi bersama Umar radhiyallahu anhu untuk menemui seorang anak laki-laki Yahudi bernama Ibnu Sayyad yang dicurigai sebagai Dajjal. Pesan bahwa Dajjal sudah dilepas ke bumi menjadi sangat jelas ketika Umar meminta izin untuk memenggal kepala Ibnu Sayyad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan tersebut dengan bersabda, "Jika dia adalah Dajjal maka kamu tidak akan mampu membunuhnya. Dan jika dia bukan Dajjal, maka membunuhnya adalah perbuatan dosa yang besar." Sahih Muslim. Jika Dajjal telah dilepas, dan begitu juga Ya'juj dan Ma'juj, maka implikasinya adalah bahwa zaman akhir, atau zaman fitan zaman, dengan ujian dan cobaan terbesar dimulai pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pengubahan kiblat. Pintu kesempatan bagi umat Yahudi untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Tuhan telah selamanya tertutup, dan hukuman terbesar dari Tuhan telah disiapkan. Lihat bab 12, nomor 7. Umat Yahudi tidak akan pernah dapat memenuhi syarat mewarisi tanah suci lagi. Satu-satunya waktu mereka kembali ke tanah suci dan menguasainya adalah saat Ya'juj dan Ma'juj menyebar ke segala arah, dan dengan begitu menguasai dunia dalam tatanan dunia Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi hal itu menjadi bagian dari rencana besar Tuhan untuk umat Yahudi yang akan menerima hukuman terberat dari Tuhan. Bagian 1, bab 8. Isa Yesus Al-Masih asli dan Dajjal Al-Masih palsu. Dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka karena penolakan mereka terhadap pesan sebelum ini, dan kami biarkan mereka dalam penolakan keras kepala mereka terhadap kebenaran yang diturunkan ini, kebingungan dalam kesesatan, atau hidup tanpa arah dan tujuan. Al-Quran Al-An'am 6:110. Kami akan memalingkan hati dan penglihatan umat Yahudi karena penolakan mereka terhadap pesan sebelum ini, di antaranya saat mereka menolak Al-Masih putra perawan Maryam. Isa Yesus Al-Masih. Nabi-nabi Allah Maha Tinggi telah memberi keterangan kepada Bani Israel bahwa Tuhan berjanji untuk mengutus kepada mereka seseorang yang akan menjadi nabi mereka, yang akan dikenal sebagai Al-Masih, dan yang akan memerintah dunia dari tahta Raja Daud alaihi salam. Pada intinya, hal ini sama dengan nubuat kembalinya masa kejayaan Sulaiman alaihi salam. Dalam 1 Tawariyah 1 Kronikles 17:11-15, Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud tentang Al-Masih dan menyebutnya putra Daud. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya.